Alhamdulillah, saya selaku Kadis Satuan Polisi Pamong Praja dalam keadaan penyelamatan. Alhamdulillah, 4 kebalangan itu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di salah satu program yang ada di Medium TV, yakni program Kupas Tuntas. Dan kali ini saya ada di Bumi Buta Salewangan atau Kabupaten Maros. Saya akan mengupas tuntas seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Maros. Tentunya hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya di salah satu OPD yang ada di Kabupaten Maros. Dari OPD mana Kak? Itu langsung saja di sebelah saya sudah hadir, yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan. Betul ya Pak Kasat? Langsung hadir di studio, yakni Pak Haji Jufri didampingi oleh Pak Fatrin selaku staf program Satpol PP dan Damkar serta Penyelamatan. Baik. Oke, Pak Kasat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini prima terus ini kondisi Pak Kasat. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak Kasat, Pak Jufri, Pak Fajrin. Alhamdulillah. Baik, Pak Kasat, ini kan kita berbicara Satuan Polisi Pamong Praja. Ini banyak yang bersentuhan pasti langsung dengan masyarakat pasti. Pasti lebih banyak di lapangan Pak Kasat ketimbang di tempat kerja ya. Ini bagaimana bisa diceritakan mungkin sebelum saya mengupas tuntas lebih jauh seperti apa di Satpol PP Damkar dan Penyelamatan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu background dari Pak Kasat ini seperti apa dan juga menjelaskan mengenai bidang-bidang yang ada di OPD yang Bapak pimpin. Silakan Pak Kasat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selaku Kadis Satuan Polisi Pamong Praja dalam keadaan penyelamatan dalam melaksanakan tugas didampingi oleh 4 kepala bidang. 4 kepala bidang. Iya, 8 sub kepala seksi yang masing-masing mempunyai tupoksi yang berbeda. Iya. Alhamdulillah, 4 kebalangan itu satu bidang Trantibun, bidang pencegahan, Iya. bidang pemadaman dan bidang penyelamatan. Iya. Lalu kemudian dibantu oleh 8 sub kegiatan. Iya. Setiap hari kami masing-masing membagi sesuai dengan tupoksi masing-masing kepala bidang yang didampingi oleh sub kegiatan dan beberapa staf kami. Alhamdulillah, tugas kami lebih banyak sungai di lapangan. Iya. Di mana di bagian Trantib kita sering melaksanakan patroli Iya. setiap malam Sabtu dan malam Minggu di wilayah Kabupaten Maros. Iya. Lalu kemudian melaksanakan justisi penegakan perda khususnya menyangkut masalah anak jalanan yang ada biasa mangkat di beberapa tempat-tempat keramaian, baik di lampu merah maupun di pasar-pasar yang sering ada. Iya. Lalu kemudian terkait dengan anak orang tak apa itu kalau Orang dalam gangguan. Orang dalam gangguan ODGJ. jiwa. Ya, itu bagian kami untuk melaksanakan pengamanan bersama bersinergi dengan Kadis Sosial. Dinas Sosial, betul. Terus lagi pemadam kebakaran. Ya. Di mana boleh dikata setiap malam kita melakukan pencegahan lebih banyak terkait dengan penyelamatan sarang tawon. Ini yang paling banyak. Alhamdulillah di tahun 2023 ini, 2022 kita memasuki 2023 kita sudah melaksanakan itu kurang lebih 100 penyelamatan terkait dengan sarang tawon. Oh iya. Khusus pemadam kebakaran di tahun 2000 ini kita sudah ada 56 kasus yang kita sudah tangani dengan baik. Lalu kemudian di tahun 2023 ini sudah ada 4 kasus terkait dengan pemadam kebakaran. Yang paling parah ini yang baru-baru yang terjadi. Yang baru-baru yang lagi heboh ini Pak Kasat. Iya. Itu barusan kami selama 1 tahun kami sebagai
Kadis Satuan Polisi Pamung Praja dalam keadaan penyelamatan 4 jam, 24 jam lebih, 4 hari. 4 hari ya? 4 hari kita melakukan. Itu Dan sampai ada katanya yang tumbang yang sampai, ini ya, anggota ya. Kenapa saking tumbangnya? lelahnya Ya, itu. karena panas. Betul. Lalu betul. kemudian daerah evakuasi yang terjadi ini tidak ada. Jadi gedung-gedung yang terbakar ini dia tidak punya akses yang mumpuni akses untuk yang mumpuni cepat untuk melakukan kita. pemadaman. Itu kendala kami. Lalu kemudian beberapa pemadam air yang belum ada tempat, sehingga kita bergerak di mana yang ada sumber mata air. Di situ kita melakukan pengesapan untuk pemadaman. Oh, iya. Makanya kenapa sampai beberapa hari ya bisa dipadamkan itu api, karena ya begitulah tadi ada beberapa Khusus faktor. terkait dengan Trans Tibun, jadi kami bagi di beberapa kecamatan kita tempatkan Satpol PP. Ya. Jadi kami sudah ada perbantuan di 14 kecamatan ini, kita sudah bagi sampai masing-masing kecamatan kita tempatkan personil sampai 10 sampai 11 orang. Oh iya, per kecamatan. Per kecamatan. Iya. Khusus Satpol PP. Ini yang membantu tugas-tugas kita terkait dengan Trans Tibun. Iya. Keselamatan terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman. Iya. Lalu kemudian terkhusus dengan penegakan perda kita sudah berbagi pemetaan Oke. di mana seharusnya usahanya di lampu jalan, Iya. di lampu merah itu untuk anak jalanan. Iya. Kita memang setiap hari mulai dari jam 8 sampai jam 11 melakukan mobile, kita melakukan patroli. Pokoknya patroli. Termasuk pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan. Iya, protokol jalan, ini yang itu menyalahi badan jalan dan segala macam ya, betul. ini yang menjadi kendala kami ini ya, karena terkadang kurang masih banyak masyarakat yang kurang memahami Betul. tentang kesadaran bahwa di mana seharusnya kita bisa menjual. Iya. Itu yang paling repot terkait dengan ketentraman dan ketertiban. Oke, bahkan seringkali begini Pak Kasat. Ini kan saya melihat dari kacamata ini saja masyarakat pada umumnya ya. Nah, ini kan biasa kalau kita biasanya ada pedagang-pedagang liar yang ini, atau mungkin ada tempat yang misalnya di mau ditertibkan lah istilahnya, yang mempunyai tempat misalnya ditempati sebelumnya oleh yang bukan mempunyai tempat. Ini kan biasa butuh bantuan juga dari Satpol PP untuk membantu mengeluarkan pihak yang menempati sekarang. Ini kan kadang-kadang yang berada di masyarakat ini, ini kayak Satpol PP ini kayak pendekatannya marah-marah segala macam. Wah, ini bisa dijelaskan seperti apa Pak Kasat? SOP apa sebenarnya yang dilakukan dalam menangani masalah-masalah seperti itu, Pak? Alhamdulillah kami Satpol PP sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan, kami sudah briefing lebih awal. Sini saya sampaikan anggota, di dalam penegakan ini kita selalu manis. Pendekatan manis kepada masyarakat. Jangan kibosan. Itu menjadi tanggung jawab kami. Sudah beda, bukan waktunya sekarang. Bukan waktunya fisik. Nah, iya. Jadi kami sudah berkali. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, kita adakan briefing dengan mulai dari kepala bidang, mulai dari Kasih, Dantom, Dandru. Itu kita sudah berkali itu. Apapun dari masyarakat, kita lawan dengan ketertawa saja. Yang penting dalam penegakan itu saya utamakan humanis, pendekatan. Betul. Itu yang kita sering lakukan. Jadi tidak serta-merta bahwa langsung fisik, Lalu kemudian terkadang kita lebih awal memberikan teguran bersifat lisan, menyurat, baru kita melakukan tindakan-tindakan. Jadi kita tegur dulu dari secara administrasi. Tertulis dulu. Baru kita lakukan mungkin pantauan di lapangan langsung. Dan itu pun melalui pendekatan yang humanis. Itu yang kita sering. Karena bukan misalnya sekarang kekerasan. Iya. Jadi sebenarnya itu info lama itu ya. Kalau misalnya ada begitu ya Pak Kadis yang mengenai bahwa ini Satpol PP kadang-kadang kalau menertibkan ini kasar lah, inilah apa, pokoknya yang berbau negatif itu sekarang tidak begitu. Alhamdulillah. Selama kurang lebih 1 tahun kami sebagai Kasat Satpol PP, kami sudah sampaikan dari pola pikir tingkat laku anggota kami, kita sudah berlaki. Bahkan kita sering bintek di kantor sendiri terkait dengan penegakan perda. Iya. Dan memang saya lihat ada beberapa perda-perda ini yang penegakan perda seperti yang disinggung juga tadi Pak Kasat. Ini kan ada juga beberapa fenomena juga ini Pak Kasat. Kadang-kadang kan banyak juga ASN ini yang nongkrong di luar di jam-jam kerja misalnya kayak di warkop segala macam. Itu kadang-kadang ini juga ya menjadi bagian tugas kami. Sebagai penegakan ASN. Seperti apa anunya itu, Pak? Langkah awal yang kami pernah coba lakukan melalui medsos. Kita coba tegur mereka melalui media sosial. Iya. Karena dianggap bahwa
hampir seluruh Aceh ini ada saudara kita. Betul. Kita berdapat langsung sangat sulit. Iya. Kami mencoba melalui pendekatan media menyampaikan imbauan itu untuk seluruh ASN bahwa jam kerja tolong jangan ada bergerak. Lalu kemudian kita adakan penyampaian juga ke masing-masing kepala dinas untuk memberikan nasihat-nasihat penyampaian terhadap seluruh staf bawaan dari pimpinan SKPD. Itu yang kami lakukan. Pendekatan itu yang kami lakukan. Kita membangun sinergi dengan seluruh pimpinan OPD. Tolong sampaikan teman-teman untuk jangan berada. Kita saling bekerja sama lah. Betul. Karena sangat sulit kalau langsung. Jadi kita melalui pendekatan media dulu. Iya. Bahkan saya sampaikan itu alhamdulillah mulai berkurang teman-teman. Nah, kecuali di luar waktu salat duhur kita maklum ya. Iya. Karena itu memang jam istirahat, jam isoma lah istilahnya ya Pak Kasat. Oke, baik. Ini kan juga saya yakin susah-susah gampang juga nih berbicara keamanan dan ketertiban. Satuan Polisi Pamong Praja ini bukan hanya melayani mungkin atau berurusan dengan kasus-kasus yang misalnya penertiban, masalah kasus-kasus yang berbau hukum segala macam. Kadang-kadang ada juga ini Pak Kasat, rumahnya dimasuki hewan-hewan buas. Ada juga yang butuh pertolongan kayak ular. Ya, ini kan bagian bagi kami. Jadi memang ini sentuhannya sangat luas sekali nih ya. Jadi anunya Pak Kasat. Bagaimana? Terkait dengan hewan buas, binatang-binatang liar seperti ular, buaya, itu menjadi tanggung jawab kami di pemadam kebakaran di bidang penyelamatan. Jadi ada yang membidangi, namanya bidang penyelamatan. Nah, itu masuk ke bidang penyelamatan. Di bidang itu. Nah, itu boleh dikata setiap hari. Apalagi kalau terkait dengan serantauan, yang rata-rata kita melakukan tindakan itu di waktu malam. Dianggap bahwa masyarakat sudah pada tidur. Oh, justru di situ baru kita melakukan di lapangan langsung. Itu yang ada di itu berarti pawang tahun atau bagaimana ini? Alhamdulillah ahli semua ini. Bahkan untuk sebenarnya dia bukan pawang, tapi memang dia sudah ahli karena memang kita memang dilatih ya. Kita sudah latih memang. Dia memang sudah terampil terkait dengan bidang-bidang itu. Dan anggota kami sesungguhnya di Sapol itu hampir 300 lebih. Ditambah dengan Damkar itu 181. Belum terhitung ASN-nya. Itu yang selama ini melakukan tindakan-tindakan penyelamatan, pencegahan, dan kita bagi beberapa pelaton. Jadi masing-masing satu kali masuk 1 hari masuk lagi. Itu di switch begitu ya, Pak. Iya. Dan Satpol PP ini kan tidak semuanya laki-laki. Tidak. Pasti ada juga tuh ada perempuan. Ada perempuan. Di berarti itu memang yang di Satpol PP itu damkar itu laki-laki perempuan sama. Iya. Tidak ada perbedaan tugas dan tanggung jawab. Dia keduanya sama. Jadi kita itu dari kalau terkait dengan gender itu di Satpol itu sudah melakukan seperti itu. Karena tugas dan tupoksinya tidak ada yang berbeda. Mau laki mau perempuan semua harus di lapangan. Kalau tiba-tiba di pemadam kebakaran itu ada kejadian kebakaran, semua harus turun. Masing-masing punya tugas. Kita bagi-bagi tugas. Baik dia sifatnya di penyelamatan, juga seperti itu. Di Satpol juga demikian. Di Satpol juga kami, semua sama kedudukannya. Semua sama. Yang penting harus memang dalam kondisi prima, fisik yang kuat. Memang istilahnya dia selalu dengan istilah kekuatan 55. 55 kekuatan full dia turun. Memang itu sudah karena setiap turun kita briefing lebih awal. Mecek pasukan terkait dengan kondisi kesehatannya. Kalau dia prima kita. Jadi kita sebelum turun memang kita sudah cek kesehatan anggota. Terkait dengan kegiatan kita. Karena memang kita di lapangan. Betul. Dan ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Alhamdulillah. Ini pasti banyak juga ini. Kalau saya singgung ke Pak Fajrin, suka duka. Nah, ini seperti apa ini yang pernah dijalani nih selama menjabat menjadi staf di program Satpol PP dan penyelamatan? Bisa dibagi suka dukanya sedikit. Apa yang pernah dilalui nih? Apa yang paling sulit yang ini dirasa? Silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang diberikan. Jadi kami di program itu dibawa langsung oleh Kasat. Karena kita itu kan ada sekretariat juga di Satpol PP Pemadam Kebakaran, itu ada 3 subbagian. Ada subbagian program, ada subbagian kepegawaian dan umum, ada subbagian keuangan dan aset. Dan kita yang di saya program di bagian program.
Oke. Seperti apa di situ? Suka dukanya mungkin itu karena kita membagi beberapa tupoksi, apalagi Satpol PP ini kan luas cakupannya. Iya. Ada 4 bidang, ada 2 bidang di Satpol PP dan ada 2 bidang di pemadam kebakaran. Itu yang suka dukanya ya terkait itu mengatur program kegiatan di 4 bidang ini. Iya, supaya semua berjalan. Tidak ada yang mandek, tidak ada yang ini yang lebih perhatiannya. Seiring bisa jalan ya. Sudah ada harus kasnya, harus kayak kita juga. Kalau sukanya ya kita banyak pengalaman lah bagaimana dalam satu instansi ini ada 2 tupoksi yang berbeda. Di bidang Satpol PP terkait pengamanan dan ketertibannya, di pemadam kebakaran terkait perlindungan masyarakatnya, terkait penyelamatannya. Jadi sifatnya pencegahan pasti, bagaimana supaya itu tidak terjadi. Betul. Sementara kalau di Satpol PP ini mau sebelum terjadi maupun setelah terjadi tetap standby. Iya. Jadi kita memang 1x24 jam. 1x24 jam. Jadi kita ada piket memang. Di Satpol PP setiap malam itu kita melakukan satu pelaton. Begitu juga di Damkar. Di Damkar itu satu pelaton juga tuh. Jadi teman-teman selalu standby di pos. Bahkan kalau di Pemadang itu kita sudah ada 6 sektor yang kita sudah bentuk. Jadi di 6 kecamatan ini sudah ada sektor yang kita bangun. Karena kita memang ada target bahwa ketika terjadi kebakaran ada respon time minimal 15 menit harus ada di tempat. Unit reaksi cepat ini. Bahkan di tahun 2023 kita melakukan inovasi terkait pembangunan relawan kebakaran di desa dan kelurahan. Dan alhamdulillah direkrut dari desa dan kelurahan. Dari desa dan kelurahan. Jadi alhamdulillah tahun ini kita sudah merekrut lebih 100 ya. 70. Lebih luar biasa. Itu relawan yang direkrut. Dan kita sudah latih dengan alat yang ada alat. Jadi karena memang kita di tahun 2000 Pak Bupati sudah menyiapkan itu alat pemadam. Namanya pemadam kebakaran. Yang dari AFAR. Itu sudah yang tabung. Jadi Bupati sudah anggarkan kita itu. Bahkan kita sering menyampaikan di beberapa desa yang punya anggaran advokasi dari desa. Dan sudah ada beberapa desa yang sudah menyiapkan itu alat pemadam. Karena sudah ada juga perda yang mengatur bahwa di setiap RT itu harus ada alat. Ada minimal satu alat itu ya. Minimal. Itu sudah ada. Betul. Inilah tujuannya supaya kita ibarat sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah. Iya, daripada terjadi. Tetapi bagaimana caranya juga kita mengedukasi masyarakat bahwa ketika terjadi misalnya kayak kebakaran seperti itu, minimal harus dipahami bahwa yang harus dilakukan misalnya apa dulu begitu. Karena kan yang banyak terjadi kan lebih kepada panik. Akhirnya yang harusnya masih bisa menyelamatkan apa dan bagaimana itu kan akhirnya ini mungkin diedukasi khusus juga ya kayak begitu ya. Ada edukasi dan sosialisasi. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun jumlah kebakaran itu sudah menurun. Dari 2021 Bapak menjabat itu ada sekitar 62 kebakaran. Di tahun 2022 sisa 50. Wah, alhamdulillah. Jadi sudah turun. Di tahun ini baru 4 ya. Baru 4. Mudah-mudahan dan langsung kemarin tiba-tiba diuji lagi mungkin Pak Kasat bahwa jadi ini lagi di 2023 ini kita di Satpol saja kita sudah melakukan patroli di setiap malam. Betul. Jadi kami ada tempat di Pasar Maling ini memang kita siapkan satu pelaton personil. Kita tempatkan supaya masyarakat tahu jika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, mereka tahu di sana ada Satpol. Itu. Lalu kemudian kurang lebih satu pelaton mobile. Bersinergi dengan Polri dan TNI. Itu di setiap malam minggu. Intinya masyarakat Maros ini merasa selalu aman. Keluar malam, pagi, itulah tujuannya. Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dalam keadaan penyelamatan. Bahwa kami juga ini yang berada di luar Maros, misalnya kalau jalan tengah malam tidak was-was. Apalagi masyarakatnya di Kabupaten Maros, insya Allah begitu ya Pak Kasat. Tadi saya sempat melihat berita. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Bupati, katanya beliau sholat subuh di sana di lokasi ini ya kebakaran tadi. Betul. Nah, saya ingin menanyakan sedikit di luar konteks dari tupoksi bapak-bapak ini, seperti apa Pak Kadis melihat ini dari kacamata Bapak, penilaian Bapak terhadap kepemimpinan di 2 tahun ini Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Sejauh apa support yang diberikan khususnya kepada OPD Satpol PP Damkar dan penyelamatan ini? Bisa dibagi sedikit mungkin. Kalau terkait dengan bagaimana Pak Bupati terhadap kami, alhamdulillah luar biasa. Beritu dia sangat perhatian. Bahkan di luar sekarang mereka saja ada tugas di luar provinsi, mereka selalu kontak dengan kami. Selalu menyampaikan
Pak Kasat tolong diperhatikan masyarakat bagaimana dia merasa aman. Tolong diperhatikan masyarakat bagaimana dia bisa dilayani dengan baik. Imbauan itu tidak pernah putus menyampaikan ke kami. Tidak hanya 1-2 kali. Bukan selalu ada saja. Iya. Baik dari segi bahkan juga bantuan materi pun juga mereka ada. Termasuk sumpah baik dari segi tenaga kami di Sapodam, bagaimana anggota Pak Kasat terkendali dengan baik. Kalau kurang tolong sampaikan. Selalu ada saya itu, alhamdulillah. Bantuan-bantuan di luar dari anggaran kami, mereka juga berikan. Bukan cuma sport, bahkan dari segi materi mereka juga memberikan kami. Alhamdulillah. Inilah kelebihan pemimpin kami ini. Alhamdulillah. Selama 2 tahun kami rasakan. Selama kami di support yang kurang lebih 700 kami anggota. Alhamdulillah. Kemarin beliau waktu salat subuh ada di sana. Bukan juga cuma DKT saja, termasuk masyarakat yang bahkan damkar diberikan sumbangan dari segi materi, uang apa ada. Alhamdulillah. Inilah susah. Ini menunjukkan bahwa pemimpin ini tidak ada sekat. Tidak dia dekat dengan kami dan sangat dekat dengan kami. Bukan cuma dekat dengan masyarakat, dekat kami juga sebagai OPD yang ada di Sapodam Kadam Penyelamatan. Alhamdulillah. Saya juga betul-betul dari yang Pak Kasat ceritakan bahwa memang Pak Bupati ini sangat jiwa-jiwa memilikinya ini memang tinggi. Sehingga beliau sangat humble dan diterima oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Maros. Bahkan selama ini 4 hari kami di Batangas kebakaran bisa sampai jam 5 pun mulai dari jam berapa, bahkan jam 2 mereka menelpon, jam 4 bahkan sampai jam 5. Bagaimana kondisi terkini Pak Kasat? Beliau selalu tidak pernah. Paling jeda 1 jam nelpon lagi. Alhamdulillah. Begitu kemarin mereka kembali ke sini yang salat subuh di sana. Mereka memberikan bantuan terhadap masyarakat, bahkan terhadap kami anggota damkar. Diberikan vitamin. Alhamdulillah. Itulah betul. Jiwa-jiwa kepimpinan beliau sangat dekat dengan kami. Tidak ada yang dipilih-pilih. Tidak ada yang dipilih. Semuanya pokoknya mau yang terdampak dari masyarakat maupun petugas di lapangan itu semua sama ratakan. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Luar biasa. Bahkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sendiri, alhamdulillah turun memberikan. Bukan cuma masyarakat, termasuk dia berikan langsung kepada personel kami di damkar dan penyelamatan. Alhamdulillah. Jadi supportnya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Baik dari moral maupun material ya. Baik. Terus apa yang ingin dicapai dari mungkin kan pasti ada rencana target ke depan nih Pak Kasat dari OPDTA. Apa lagi yang ingin dilaksanakan ke depan? Mungkin ada program kerja yang akan dijalankan ke depan, atau mungkin ada target ke depan yang ingin dijalankan dari OPD-nya Pak Kasat, mungkin seperti apa? Target kami sesungguhnya terkait dengan Satpol PP, bagaimana kami bisa bagi di setiap desa dan kelurahan. Lebih memasifkan lagi. Artinya bagaimana nanti Satpol PP itu ada di desa, ada di kelurahan. Begitu dengan damkar, mereka ada di desa. Makanya di tahun 2020 ini kita sudah membuat kebakaran, mereka ada di desa. Hanya memang kita butuh armada, kita butuh sarana yang mendukung ini, sehingga kegiatan kita ini betul-betul jalan dengan minimal apart tadi itu yang ada tersedia di setiap kecamatan itu. Karena memang ini kendala termasuk juga terkait dengan patroli malam. Sebenarnya kita butuh semacam kendaraan 2 untuk betul untuk bisa mengakses ini mungkin yang daerah-daerah. Karena kadang ada jalan yang tidak bisa diakses dengan kendaraan, hanya bisa diakses dengan roda. Itu terkadang menjadi kendala kami. Tapi tanpa itu semuanya kita sudah jalankan. Kita sudah serahkan tugas itu. Jadi mudah-mudahan target ke depan bahwa ketika misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, minimal masyarakat itu sendiri bisa melakukan penyelamatan. Yang paling utama dulu dari masyarakatnya, dibimbing, dibina bagaimana caranya untuk melakukan penyelamatan pertama ketika terjadi pencegahan lebih tepat Pak Fadhirin. Jadi memang targetnya ini saya yakin memang tidak mudah, tetapi kalau dilakukan secara kontinu pasti akan terlaksana, Pak Kasat. Baik. Terakhir mungkin ini Pak Kasat, saya ingin juga mungkin Pak Kasat sudah dengar bahwa Pak Bupati dan Bu Wakil ini menggaungkan jargon hati kita keren, ya kan? Hati kita keren itu menurut Pak Kasat seperti apa? Kalau kami, kenapa itu hati kita keren?
Maksudnya bagaimana hati kita dekat dengan rakyat? Ya. Hati kita dekat dengan masyarakat. Oke. Tidak ada seperti tadi tidak ada sekat, batas. tidak ada. Nah itu. Oke. Karena kalau berbicara hati selalu dengan pendekatan humanis. Sehingga dengan pendekatan dengan hati keren kita ada di hati rakyat. Oke. Kita ada hati kerja ikhlas juga. Sehingga kerja-kerjanya alhamdulillah. Iya. Di samping itu memang dia kreatif, dia inovasi. Betul. Itu alhamdulillah. Iya. Terbukti. Jadi motto ini memang sangat luar biasa. Dan memang sesuai dengan kinerja yang sudah dengan namanya keren, kreatif, biasa. Nah, energik. Iya. Siap. Ada di hati rakyat. Alhamdulillah. Iya. Jadi memang ini menjadi idola. Tidak hanya di masyarakat, tetapi di mungkin semua SKPD yang ada di Kabupaten Maros ini tentu sangat merasakan langsung support Pak Bupati luar biasa. Bupati ini. Saya rasakan Itulah betul. mengapa di 2 tahun kepemimpinan ini mereka ini alhamdulillah sejauh ini saling mengisi saling mengisi bersinergi bagaimana caranya roda pemerintahan ini bisa berjalan dan menjadikan Maros lebih baik dari sebelumnya. Baik. Terakhir mungkin Pak Kasat, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Maros, khususnya apalagi baru-baru ini kan ada peristiwa besar mengenai peristiwa kebakaran itu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, baik itu masalah pokoknya berhubungan dengan Satpol PP, keamanan, ketertiban. Silakan disampaikan Pak Kasat. Pesan-pesan kami kepada masyarakat Kabupaten Maros, ayo kita bersama-sama menjaga Maros supaya menjadi masyarakat yang tentram, nyaman, bersama dengan hati kita kering. Betul. Luar biasa. Iya. Oke, baik Pak Kasat, saya sekali lagi sudah berterima kasih sekali sudah disempatkan waktu Pak Kasat. Alhamdulillah di tengah kesibukan yang padat, apalagi ada peristiwa baru-baru ini, Pak Kasat sudah bersedia mampir di studio Medium TV untuk kita kupas tuntas dari OPD Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan kerja-kerja ikhlas ini bisa betul-betul masyarakat merasakan bahwa Satpol PP ini tidak lagi melakukan pekerjaan itu dengan cara-cara jadul. Sekarang waktunya kita melakukan pekerjaan dengan hati yang ikhlas dan juga pendekatan yang humanis. Saya pikir ini adalah kunci juga bagaimana dari mungkin penyelamatan, Damkar dan Penyelamatan ini bekerja untuk mengedukasi masyarakat. Sifatnya mencegah bagaimana ketika terjadi peristiwa kebakaran misalnya, minimal masyarakat sudah paham hal yang harus dilakukan. Paling pertama itu adalah seperti ini. Ya, karena semuanya pasti masih ada waktu untuk kita cegah. Ya, bahkan ketika kebakaran muncul itu pun sebenarnya masih bisa kita cegah kalau kita paham ya. Kita tahu. Nah, inilah mungkin tugasnya tadi yang seperti dipaparkan oleh Pak Fajrin ini. Dan mudah-mudahan baik saya maupun masyarakat di khususnya Kabupaten Maros ini sudah sedikit tercerahkan mengenai tupoksi kerja dari OPD Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan ini. Saya sekali lagi berterima kasih Pak Kasat dan juga Pak Fajrin kesediaan waktunya. Tentunya pemirsa podcast Medium TV, kita akan mengupas tuntas lagi di OPD yang lainnya. Kita masih akan bertemu lagi dengan OPD-OPD yang ada di Kabupaten Maros untuk kita kupas tuntas seperti apa program-program dan juga target pencapaian dari OPD tersebut. Mungkin itu dulu dari saya. Kita akan ketemu lagi di program Kupas Tuntas selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati kita keren. Satpol dan Damkar selalu hadir di hati masyarakat Kabupaten Maros.